Ex-Kabareskrim sebut Kapolsek Baito harus dipidana imbas uang damai 50 juta. Mantan Kabareskrim Polri, Komjen, Purn, Pol, Susno Duaji, mengapresiasi pencopotan Ibtumi dari jabatan Kapolsek Baito, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Sultra, terkait permintaan uang damai dalam kasus guru honorer Supriyani. Menurutnya, pencopotan Kapolsek Baito itu menandakan ada kesalahan dalam penyidikan. Hal itu, menurut Susno, sekaligus membuktikan Supriyani tidak bersalah dalam kasus dugaan penganiayaan terhadap anak Aibda WH. Tindakannya bagus, cepat mengambil keputusan. Tapi, baru sampai pada pelanggaran etika ya, kata Susno dalam wawancara bersama Nusantara TV. Senin, tanggal 11 November tahun 2024. Ini saja mendukung bahwa ada kesalahan dalam penyidikan dan sebagainya. Menyatakan Supriyani memang tidak bersalah. Karena tidak bersalah, maka itu, Supriyani dituntut bebas, imbu dia. Meski demikian, Susno menilai sanksi terhadap Kapolsek Baito tak cukup hanya dengan pencopotan dari jabatannya. Ia berpendapat Kapolsek Baito telah melakukan tindak pidana korupsi. Sebab, Ibtumi sudah menerima uang damai 2 juta rupiah dari yang diminta sebesar 50 juta rupiah. Tidak cukup dengan sanksi etika dicopot dari jabatan. Tapi, pidana telah terjadi. Apakah dia sudah menerima suap? Kalau dia menerima suap, itu tindak pidana korupsi, jelas Susno. Karena terungkap di medsos, mintanya sekian puluh juta, baru dibayar 2 juta rupiah dan sudah diterima. Itu korupsi, lanjut dia. Karena itu, Susno menegaskan pelaku korupsi harus diproses secara pidana. Hal itu, lanjut Susno, sekaligus bisa untuk memberi pelajaran pada anggota Polri yang lain agar tidak bersikap sembrono. Karena itu korupsi tidak cukup dicopot dari jabatan, harus diproses pidana. Sangat baik untuk memberi pelajaran kepada anggota Polri supaya tidak sembarangan melakukan perbuatan yang nyeleneh-nyeleneh, kata Susno. Dalam perkembangan kasus Supriyani, 2 anggota polisi dicopot dari jabatannya buntut permintaan uang damai. Mereka adalah Ibtumi selaku Kapolsek Baito dan Aibda A selaku Kanit Reskrim Polsek Baito. Kapolres Konawe Selatan, AKBP Febri Sam, mengungkapkan keduanya telah ditarik ke Polres setelah dicopot. Iya, sudah diganti dan ditarik ke Polres, ujar Febri. Senin, dilansir tribunnyusultra.com. Kendati demikian, Febri enggan berkomentar apakah pencopotan keduanya terkait uang damai Supriyani. Ia hanya mengatakan pencopotan itu untuk meredam keributan di publik karena keduanya terlibat kasus sang guru honorer. Jadi ini cooling down saja. Sekarang jabatan mereka sudah kami ganti, ucap Febri. Sebagai informasi, jabatan Kapolsek Baito saat ini diisi oleh Ibda Komang Budayan Pes sebagai pelaksana harian. Sementara, kursi Kanit Reskrim akan diisi Aibtu Indrianto. 2 oknum Kapolsek sempat tawarkan Supriyani dengan iming-iming fantastis. Kapolres Konawe Selatan, Konsel, AKBP Febri Sam enggan mengomentari pencopotan 2 anak buahnya di Polsek Baito. Pencopotan tersebut terkait permintaan minta uang 2 juta rupiah ke Supriyani agar guru honorer tersebut tidak ditahan kasus pemukulan terhadap muridnya. AKBP Febri hanya membenarkan telah menarik 2 personelnya yakni Kapolsek Baito Ibtumi dan Aibda Am yang menjabat Kanit Reskrim ke Polres Konsel. Iya benar sudah kami ganti dan tarik ke Polres. Kalau mau faktanya nanti jalan-jalan coba cek di Polsek Baito, katanya saat diwawancarai tribunnyusultra.com. Senin, tanggal 11 November tahun 2024. Saat ditanya apakah 2 anak buahnya itu dicopot karena terbukti meminta uang 2 juta rupiah ke Supriyani agar tidak ditahan saat penyidikan kasus di Polsek Baito, Febri tak mau berkomentar. Kapolres Konsel hanya mengungkapkan penarikan personel untuk menurunkan tensi, karena desakan publik. Itu hanya cooling down saja. Kalau sudah tidak ada di Polsek berarti sudah tidak ini menjabat, tutur AKBP Febri Sam. Sebelumnya Ibtu Idris dan Aibda Amiruddin diperiksa Propam Polda Sultra. Keduanya terindikasi melakukan pelanggaran etik dalam penanganan kasus dugaan penganiayaan anak polisi yang menjerat guru Supriyani sebagai terdakwa.
Ibtu Muhammad Idris dan Aibda Amiruddin diduga meminta uang 2 juta rupiah dalam kasus yang menjadi sorotan publik tersebut. Saat ini 2 oknum anggota tersebut sementara kami mintai keterangan terkait kode etik, kata Kabid Propam Polda Sultra, Kombes Pol Moh Soleh kepada wartawan. Selasa, tanggal 5 November tahun 2024. Soleh mengatakan pemeriksaan terhadap keduanya terkait indikasi permintaan uang 2 juta rupiah kepada Supriyani. Indikasi itu dari hasil temuan tim internal yang dibentuk Polda Sultra untuk menangani kasus guru Supriyani yang viral dan menjadi perhatian publik. Untuk sementara kami mintai pendalaman keterangan untuk 2 personel ini, jelasnya. Jika dalam pemeriksaan kode etik keduanya terbukti bersalah maka akan dikeluarkan surat perintah penempatan khusus, Patsus. Kalau memang terbukti ada pelanggaran kode etik, kami akan tingkatkan untuk Patsus atau ditarik ke Polda Sultra, ucapnya. Dalam kasus dugaan pelanggaran etik ini, Propam Polda Sultra pun sudah memeriksa sejumlah saksi dari kalangan polisi termasuk Aibda WH. Selain itu, Propam Polda Sultra pun turut memeriksa Kepala Desa Wonuaraya, Supriyani, dan suaminya. Kapolri buka suara soal uang damai Rp50 juta di kasus guru Supriyani. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menanggapi isu adanya permintaan uang 50 juta di kasus guru Supriyani. Dikatakan Kapolri, isu permintaan dana 50 juta rupiah agar tersangka guru Supriyani tidak ditahan itu sudah ditangani Propam. Kami turunkan tim Propam untuk mendalami, sehingga jelas, apakah fakta yang terjadi seperti itu atau sebaliknya, kata Kapolri dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi 3 DPR RI pada Senin, tanggal 11 November tahun 2024. Di kesempatan itu, Kapolri juga menyoroti kesepakatan damai yang dicabut oleh Supriyani. Kapolri menjelaskan, sebenarnya sudah dilakukan 6 kali upaya mediasi di kasus ini, namun sampai saat ini belum mencapai kesepakatan. Bahkan, beberapa waktu lalu juga digelar mediasi yang diinisiasi Bupati Konawe Selatan, dan kedua pihak sempat sepakat damai, sebelum kemudian Supriyani mencabut kembali kesepakatan damai tersebut. Sehingga ini tentunya menjadi hal yang mempersulit kita untuk diselesaikan secara restoratif justice, katanya. Namun demikian, lanjut Kapolri, pihaknya terus bekerja sama, salah satunya dengan Persatuan Organisasi Guru, untuk sama-sama mendiskusikan masalah ini. Kami tentunya memonitor dan mengawasi serta mengikuti hal-hal yang menjadi perhatian publik, dan tentunya apa yang menjadi perhatian Komisi 3. Kami mohon dukungan, doa dan pengawasan, agar komitmen ini selalu kami jaga, dan Polri bisa menjalankan tugas dengan presisi, tukasnya. Komitmen Kapolri ini akhirnya direalisasikan jajarannya. Terbaru, 2 personel polisi yang terlibat karena meminta uang dalam kasus penanganan guru honorer Supriyani dicopot dari jabatan. 2 personel yang dicopot yakni Kapolsek Baito Ibda Muhammad Idris dan Kanit Reskrim Polsek Baito, Aibda Amiruddin. Pencopotan 2 personel itu dari surat perintah Polres Konawe Selatan, Polda Sulawesi Tenggara, Sultra, yang beredar pada Senin, tanggal 11 November tahun 2024. Dari surat telegram tersebut, Ibda Muhammad Idris dimutasi sebagai perwira utama, PAMA, bagian SDM Polres Konawe Selatan. Pengganti Muhammad Idris yakni Ibda Komang Budayana PS Kasikum Polres Konsel ditunjuk sebagai pelaksana harian, PELH, Kapolsek Baito. Sementara pengganti Aibda Amiruddin dari jabatan Kanit Reskrim akan diisi Aibtu Indrianto. Indrianto sebelumnya menjabat KSPKT 3 Polsek Palangga Polres Konsel. Kapolres Konsel, AKBP Febri Sam, membenarkan pencopotan 2 anak buahnya itu. Ia sudah diganti dan ditarik ke Polres, katanya saat ditemui di Andulo, Konsel, tanggal 11 November tahun 2024. Febri mengatakan pencopotan 2 personel ini untuk menenangkan situasi di masyarakat karena 2 personel itu disebut terlibat dari kasus Supriyani. Jadi ini cooling down saja. Sekarang jabatan mereka sudah kami ganti, katanya. Sementara itu, terkait pencopotan Ibdami dan Aibda Am apakah terbukti melanggar etik usai terindikasi meminta uang 2 juta rupiah kepada Supriyani. Kabid Propam Polda Sultra,
Kombes Pol Mosoleh mengatakan pencopotan belum dalam rangka pemeriksaan lanjutan dugaan pelanggaran etik kepolisian. Belum Mas, katanya. Sebelumnya, Ibdami dan Aibda Am menjalani pemeriksaan di Propam Polda karena terindikasi meminta uang 2 juta rupiah agar tidak menahan Supriyani. Kabid Humas Polda Sultra, Kombes Is Christian, mengatakan, pemeriksaan 2 personel polisi dari hasil tim internal yang dibentuk Polda. Tim internal sudah memeriksa 7 personel polisi yakni 4 dari Polres dan 3 dari Polsek Baito. 7 personel ini sudah dimintai keterangan oleh tim internal, kata Is saat diwawancarai Selasa, tanggal 5 November tahun 2024. Is menyampaikan dari keterangan 7 personel, 2 anggota dilanjutkan pemeriksaan di Propam karena terindikasi melanggar kode etik. Yang terindiksi melanggar etik Kapolsek sama Kanit Reskrim Polsek Baito karena permintaan uang 2 juta rupiah, jelasnya. Ia menyampaikan tindakan ini sebagai komitmen Kapolda dalam mengungkap kasus yang menjerat guru honorer Supriyani. Saat ini 2 anggota itu akan dimintai keterangan di penyidik Propam, kata Is.